Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar analisis real tentang deret tak berhingga. Kalau sebelumnya sudah diberikan materi-materi tentang barisan ya. Yang pertama kita lihat definisinya. Jika xn ini merupakan barisan di R, maka deret tak hingga ini yang nantinya cukup disebut dengan deret ada yang dibentuk oleh X adalah suatu barisan S sama dengan SK ini yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu S1 ini sama dengan X1, kemudian S2 ini sama dengan S1 tadi ditambah X2, yaitu X1 tambah X2, dan seterusnya. Nanti kalau S3 berarti S1 tambah S2 tambah X3 ya, dan seterusnya, sehingga nanti SK ini akan sama dengan S sampai K-1 ditambah XK ini XK ya harusnya ya. Jadi nanti deretnya X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai dengan K. Oke. XN ini disebut term, sedangkan SK ini disebut jumlahan parsial. Jadi jumlahan parsial suatu barisan, nah itulah nanti yang kita sebut dengan deret ya. Jadi kalau barisan biasanya dihubungkan pakai koma ya, pakai koma X1, X2, X3 dan seterusnya. Tapi kalau deret nanti X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya, yaitu jumlahan parsialnya ya, partial sum. Kemudian jika limit S ada, maka deretnya ini konvergen. Ini konvergen, kemudian nilai limitnya adalah hasil dari jumlahan deret tersebut. Sebaliknya, kalau misalkan limitnya tidak ada, maka S-nya divergen. Jadi kalau sebelumnya itu berarti barisan akan konvergen jika menuju satu nilai tertentu. Jadi nilai di tak hingganya adalah suatu nilai tertentu, itu barisan yang konvergen. Tapi kalau deret itu konvergen kalau jumlahannya itu merupakan suatu nilai tertentu atau limitnya ada. Kalau divergen berarti tidak punya limit ya. Kemudian deret yang tak berhingga S ini yang dibangun oleh X nanti bisa disimbolkan dengan sigma xn seperti ini, atau sigma xn seperti ini, atau nih sigma n nya dari 1 sampai tak hingga untuk xn. Oke, ini contohnya. Diberikan barisan X sama dengan R pangkat N dari 0 sampai tak hingga, maka ini akan membangun suatu deret atau membentuk suatu deret seperti ini. Sigma N dari 0 sampai tak hingga untuk R pangkat N. Jadi kalau N nya 1 nanti ini 1, N nya 0 ya, dimulai dari 0. Untuk suku pertama itu 1, kemudian R pangkat 1, R pangkat 2, plus dan seterusnya sampai R pangkat N. Karena ini sampai tak hingga, maka ini ada titik-titik lagi ya. Nah, di sini akan kita tunjukkan bahwa jika R-nya ini mutlak R-nya kurang dari 1, maka akan konvergen ke 1/1 min R. Ini seperti yang pernah kita pelajari di sekolah. Jadi ini suatu deret ya dengan nilai R tertentu. Nah, kita misalkan Sn sama dengan 1 tambah R tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 dan seterusnya sampai R pangkat N tambah R pangkat N plus 1 dan seterusnya sampai tak hingga ya. Untuk N nya lebih besar sama dengan 0. Kalau misalkan Sn ini dikalikan dengan R, kemudian nanti hasilnya dikurangkan dari Sn. Jadi yang pertama Sn nya kita kalikan dengan R ya. Jadi nanti ini jadi R kuadrat, R pangkat 3 dan seterusnya ya. Kalau masing-masing dikalikan R, nanti akan mendapatkan Sn dikurangi dengan R ya, dengan Sn ini kan Sn kali R.
Sn kali R nanti akan sama dengan 1 kurangi R pangkat N plus 1. Jadi nanti silakan ini Sn, kemudian nanti di bawahnya misalkan R kali Sn ya, nanti sama dengan R plus R kuadrat dan seterusnya. Ini bedanya nanti hanya ini 1 sama R pangkat N plus 1. Jadi nanti kalau dikurangkan berarti Sn dalam kurung 1 min R. Kalau ini dikalikan kan Sn kali 1 Sn, kemudian Sn kali R, ya R kali Sn, RSN gitu ya. Nanti sisanya adalah 1 min R pangkat N plus 1. Sehingga nanti ini diperoleh seperti ini. Masing-masing kalau misalkan dibagi dengan 1 min R, nanti Sn min 1 per 1 min R sama dengan negatif nih R pangkat N plus 1 per 1 min R. Masing-masing dibagi dengan 1 min R ya. Kemudian ini satunya pindah sana, nanti ini tinggal negatif. Berikutnya, nah nanti pakai kesamaan ini kita dapatkan Sn mutlaknya ya, mutlak dari Sn min 1 per 1 min R ini akan kurang dari atau sama dengan negatif. Nah ini mutlak. Kita tahu bahwa R pangkat N plus 1 ini pasti menuju ke 0 ya, menuju ke 0 atau konvergennya nilai limitnya adalah 0 ketika R-nya kurang dari 1 ya. Kalau misalkan R-nya kurang dari 1 pasti misalkan seper berapa gitu ya, seper 7 misalkan. Ini kalau di pangkatan N pasti menuju ke 0 ya. Tapi kalau R-nya lebih dari atau sama dengan 1 itu tidak menuju ke 0 ya. Kalau R-nya sama dengan 1 itu konvergennya ke 1, tapi kalau R-nya lebih dari 1 itu pasti divergen. Sehingga deret geometri ini disebut deret geometri ya. Sigma R pangkat N ini akan konvergen ke 1 per 1 min R jika R-nya kurang dari 1. Jadi ini 0 ya. Ini R pangkat N plus 1-nya ini kan 0 ya, menuju ke 0. Nanti dia akan konvergennya ke ini. Mana ini? 1 per 1 min R. Ini kan nilai limitnya ya, nilai limitnya. Oke, ini pembuktian dari suatu deret geometri ya dengan dengan rasionya R. Kemudian suku awalnya itu 1. Kalau di secara umum kan suku awal yaitu A per 1 min R, itu kalau deret geometri. Kemudian berikutnya, jika deret dari sigma xn ini konvergen, maka limitnya 0. Nah, maka limitnya akan 0. Ini pakainya uji suku ke N. Suku ke N kita uji. Ya kalau misalkan ini konvergen kan berarti limitnya ada nih. Limitnya ada. Karena limitnya ada berarti xn-nya kan sama dengan Sn dikurangi Sn min 1 ya. Jadi limit dari Sn sama dengan limit dari Sn kurangi limit Sn min 1. Ini sama dengan 0. Ini dari definisi ya, dari definisi bahwa Sn sama dengan Xn ditambah, ini kan kalau pindah ruas ini jadi jadi plus Sn min 1 ya, dari definisi yang sebelumnya. Nah ini saya perlihatkan definisinya yang tadi. Nah ini kalau misalkan Sn ini, kalau ini kan Sn min 1 misalkan, ini adalah X ke N, berarti kalau ini pindah ruas nanti Xn sama dengan Sn kurangi Sn min 1, itu adalah Xn. Oke, itu dari definisi untuk membuktikan bahwa limitnya 0 ya. Xn itu kalau Xn nya konvergen ini pasti ada ya, berarti ya. Jadi caranya itu, jika deret Xn konvergen maka limit Xn nya, limit barisannya ya, itu pasti sama dengan 0 ya, bukan limit dari deretnya loh ya. Oke, berikutnya apa? Berikutnya adalah kriteria Cauchy.
kriteria Cauchy. Deret xn ini konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ada m epsilon sedemikian hingga jika m-nya lebih besar dari n, lebih besar sama dengan m epsilon tadi, maka ini sesuai kriteria Cauchy. Kalau waktu barisan itu kan x n min xm mutlaknya ya, atau bolak-balik kan boleh. Ini untuk deret berarti sm kurangi sn mutlaknya ya, maka jumlahan ini akan kurang dari 0 ya. Oke, ini kriteria Cauchy namanya, akan konvergen. Jadi kalau Cauchy ya konvergen. Kemudian yang berikutnya, diberikan xn barisan bilangan real yang tidak negatif atau non negatif, jadi lebih besar sama dengan 0. Maka deret dari sigma xn ini konvergen jika barisan SK ini dari jumlahan parsialnya terbatas. Jadi kalau barisannya terbatas, maka dia akan deretnya akan konvergen ya. Sehingga di sini dikatakan bahwa sigma xn ini merupakan limit dari SK yang merupakan supremumnya dari SK tadi. Jadi sigma xn-nya ini merupakan limit dari SK, jumlahan parsialnya loh ya. Jumlahan parsialnya yang merupakan supremum. Ini nanti pembuktiannya nanti dikaitkan dengan barisan jumlah parsial Sn yang naik monoton ya. Kemudian berikutnya. Nah, nanti akan dibuktikan bahwa sigma seper n kuadrat itu konvergen ya. Padahal kita tahu bahwa sigma dari seper n saja ya, bukan seper n kuadrat. Kita tahu bahwa sigma seper n ini divergen, tapi sigma 1 per n kuadrat itu akan konvergen. Oke, ini jumlahan parsial yang monoton cukup ditujukan bahwa bagian SK-nya terbatas ya, karena itu kan monoton ya jumlahnya, baik monoton naik ataupun turun ya. Ini cukup kita membuktikan bahwa SK ini terbatas. Kita ambil K1 sama dengan 2 pangkat 1 kurangi 1. Nanti K2 nya 2 pangkat 2 kurangi 1. K3 nya 2 pangkat 3 kurangi 1. Jadi suku ke-1, suku ke-3, dan nanti suku ke-7 ya. 2 pangkat 3 kan 8 kurangi 1 7. Suku ke-7. Nah ini. Kita ambil suku ke-3 untuk suku ke K3 ya. Suku ke-7 berarti SK2 ditambah dengan ini sampai 7 sampai 7 suku 1 per 7 kuadrat. Ini kita gabung-gabungkan ya. Kita kelompokkan per 2n pangkat 1 ya. 2 pangkat J misalkan. 2 pangkat J kurangi 1. Nanti ini pasti kurang dari pasti kurang dari 4 per 4 kuadrat ini. Ini kan ada 4 bagian nih, ada 4 suku. Nanti pasti ini kurang dari 1/4 kuadrat, kurang dari 1/4 kuadrat, ini juga kurang dari 1/4 kuadrat. Sehingga nanti SK2 ini yang sebelah kiri ini kurang dari SK2 ini plus 4 per 4 kuadrat. 4 per 4 kuadrat ini berapa? Ya berarti nanti 1 per 1/4 ya. Ini akan jadi 1/4. Jadi SK2 nya tadi ini 1 plus setengah. Kemudian SK3 nya kurang dari 1 plus setengah plus 1 per 2 kuadrat. Nanti kalau dibuktikan SK4 akan kurang dari 1 plus 1 per 2 plus 1 per 2 pangkat 3. Pasti akan kurang dari itu. Kalau dilihat nanti akan bisa dibuktikan ya. Oke, jadi untuk setiap K ke J yaitu 2 pangkat J kurang 1, maka SK ke J ini pasti kurang dari 1 plus setengah pangkat 2
setengah pangkat 3 dan seterusnya sampai setengah pangkat J-1. Yang terakhir gini, yang terakhir karena ruas kanan tadi merupakan jumlahan parsial dari geometri, yang R nya setengah ya, tadi kan setengah tambah setengah tambah setengah sebanyak berapa itu, berarti sebanyak N ya. Jadi nanti pasti akan sama dengan konvergensinya sama dengan 2 ya, konvergensinya sama dengan 2. Ini kan merupakan barisan apa ya, deret geometri, maaf, deret geometri. Suku pertamanya 1, kemudian ini setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, setengah pangkat 3 dan seterusnya. Ini sesuai rumus tadi bahwa ini limitnya atau konvergensinya ke 1/1 min R ya. R nya kan setengah, 1 min R, R nya setengah. Jadi ini 1/1 min setengah sama dengan 2. Ini membuktikan bahwa deret dari sigma 1/n kuadrat itu konvergen. Oke, sementara itu dulu materinya. Nanti silakan diperhatikan lagi bahwa sigma 1/n kuadrat itu konvergen, padahal dulu sudah pernah dibuktikan bahwa sigma 1/n itu divergen. Sementara itu dulu materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.